Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala la rahmatillahi alaina aina fazal yaumi hadarna fazal bait insyaallah rahmatullahu alaina wa ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayusallimu alaihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua RT daerah setempat yang tadi saya sudah duduk bersama beliau, Pak Lurah ya? Oh, Masya Allah, ada Pak Lurah, Pak RT, Pak Lurah. Yang saya hormati Pak Imam Khotib Bilal Gharib. Yang saya hormati para pemuka masyarakat, kaum ulama cerdik pada di dalam negeri. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin rahimahumullah yang berhadir pada sore hari ini, wabil khusus keluarga besar Bapak Al-Hafiz Almarhum yang hari ini insyaallah kita akan berdoa untuk beliau dan ibu beserta paman dan keluarga kita yang lain. Kita bersyukur kepada Allah dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di rumah ini dalam rangka yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu untuk doa bersama bagi keluarga besar kita, yaitu Bapak Al-Hafiz dan juga kita semuanya yang sudah berpulang karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menyatakan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak Lurah yang saya hormati, Bapak RT, Ibu Erna, mana Ibu Erna? Oh iya, ini maaf Ibu, waktu Ibu nelpon saya sudah lupa benar. Waktu itu terakhir tahun 2016 saya di sini. 2017 saya masuk rumah sakit. Ada Ibu, mana Ibu yang waktu itu juga dia bantu saya waktu itu. Beliau bekerja di bidang menu makanan. Mungkin adiknya Ibu Ayah. Mana? Oh iya. Jadi saya lupa Ibu. Makanya saya bertanya Ibu Erna yang mana? Akhirnya saya lihat, oh iya. Berarti 2016 sekarang 2023. Sudah berapa tahun? 7 tahun ya. Berarti cukup lama Pak Lurah. Jadi saya mohon maaf atas kelupaan itu, memang tidak sengaja. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang dikehendaki oleh keluarga besar kita, pada sore hari ini kita akan berdoa untuk Bapak Hafiz tadi beserta Ibu, Paman dan yang lainnya. Namun Ibu Erna minta kita berikan sedikit tausiah. Berapa jam Bu? Ya sepas-pasnya sajalah ya. Baik. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya menyampaikan sepotong daripada ayat Al-Quran
Dan insya Allah semua kita hafal itu, insya Allah ya. Dibunyikan ataupun disebutkan begini: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Ayatnya pendek, Bu. Kalau kita ulang sekali, 2 kali, 3 kali, insya Allah hafal. Bagi yang hafalannya lumayan. Tapi kalian pelupo tetap lupo juga. Cak saya kok pelupo orangnya, Pak. Jadi sudah dioperasi itu, Bu. Saya dioperasi 2 kali. Sekali operasi, 3 hari kemudian gagal. Dibuka lagi. Nah, 2 minggu kemudian baru dioperasi lagi. Udah tuh pelupo. Jadi pelupo saya jadinya. Jadi ayat-ayat yang saya ingat itu adalah ayat-ayat sebelum saya dioperasi. Tapi alhamdulillah kita masih bisa jalan dan masih bisa eksis menyampaikan dakwah ini. Baik, saya lanjutkan lagi. Ayat tadi pendek memang. Terjemahnya adalah setiap diri pasti akan merasakan mati. Kemudian pada kamilah kamu dikembalikan. Jadi kalau kita membaca ayat ini sebegitu saja, ya biasa-biasa saja itu. Tidak ada istimewanya. Tetapi kalau kita mencoba untuk menyelami, mendalami, nah maka kita ketemu mutiaranya. Apa itu mutiaranya? Ternyata dalam mutiara itu menyatakan bahwa batang tubuh kita yang satu ini ternyata terdapat 2 diri. Nah itu. Berapa buah batang tubuh kita, Bu? 1. Nah kata Allah, pada batang tubuh yang satu itu terdapat 2 diri. Pertama, diri yang mati. Yang kedua, diri yang kembali. Itu. Nah, oleh karena ini adalah persoalan kita, masalah kita, cerita kita, ya semestinya memang kita tahu, tapi namanya latuo, Bu, yang lupa. Makanya pengajian itu sifatnya mengingat-ingatkan kembali. Nah sebelum itu saya tanya sama ibu-ibu dulu lah. Ibu-ibu boleh saya bertanya? Boleh. Ibu-ibu yang mana aja, tapi ibu-ibu dulu. Ibu-ibu pernah melihat orang meninggal? Pernah? Sering? Alhamdulillah. Nah ini bapak-bapak di panorama. Bapak-bapak pernah lihat orang meninggal? Sering ya. Jadi kita melihat orang meninggal sering. Sebenarnya yang kita lihat itu bukan orang meninggal, Pak, tetapi orang yang ditinggalkan oleh rohnya. Nah itu dia. Yang meninggalkan itu adalah ruh. Ternyata yang kita lihat selama ini orang yang ditinggalkan. Mana dianya? Itulah badan, tubuh, jasad, fisik kita. Itulah orang yang ditinggalkan, itulah diri kita yang mati. Sedangkan yang meninggalkan itulah ruh tadi. Jadi batang tubuh kita, jasad kita, badan kita itulah diri yang mati. Diri yang dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan dalam tanah. Selesai dia itu. Kenapa dia selesai? Karena dia itu casing, Pak.
Tahu casing Bu? Casing. Dia itu alat kerja. Dia itu kendaraan kita. Lalu yang kita mana Pak Ustaz? Yang kita itu yang kembali. Diri yang kembali tadi. Itulah makanya kenapa kalau terjadi kejadian kematian, maka Rasulullah mengajarkan kepada kita semua, yaitu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami datang daripada Allah, tentu nantinya akan kembali juga kepada Allah. Nah, yang kami itulah kita. Itulah dianya ruh. Nah, jadi benarlah Al-Quran mengatakan pada batang tubuh yang satu terdapat diri yang mati, itulah tubuh badan jasad dikuburkan. Terdapat diri yang kembali, itulah ruh tadi. Nah, setelah kita tahu bahwa ruh itulah diri kita sebenar diri. Nah, seketika dia keluar dari hati, keluar daripada diri kita, keluar dari dunia, kemana dia? Semestinya kembali kepada Allah. Semestinya kembali kepada Allah. Tetapi ternyata ada yang tidak kembali kepada Allah. Kenapa dia tidak kembali kepada Allah? Yang pertama, memang dia tidak tahu jalan kembali. Itu. Yang kedua, dia tidak punya modal untuk kembali. Yang ketiga, apa boleh buat? Itulah nasibnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saya hormati, pada sore hari ini saya nak menyampaikan tentang kisah diri yang kembali dan kemana tempat kembalinya. Setuju Pak Lurah? Setuju Pak? Jadi ngaji kita udah santai dikit apa-apa? Jadi saya cerita dikit. Di dalam surat Ali Imran ayat 96-97, di situ tertulis kalimat yang berbunyi begini: Inna awwala baitin di alinnasi lallazi bakah mubaraka wa udil alamin fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim mendakalu kana amina. Kalau bahasa kitanya Pak Lurah, sesungguhnya, ini kalimat sesungguhnya ini serius sekali. Sesungguhnya rumah yang pertama kali. Nah, rumah yang pertama kali artinya belum ada rumah sebelum rumah itu. Saya yang membuatnya, kata Allah. Itulah rumah yang ada di negeri Bakkah. Rumah yang ada di negeri Bakkah. Nah, negeri Bakkah ini bukan di dunia tempatnya, Pak. Di luar seantero alam semesta, 7 langit, 7 bumi itu pecah hancur jadi kiamat, yang negeri itu tidak terganggu. Nah, itulah negeri awal, itulah negeri akhir kita nanti. Nah, di situ ada rumah. Rumah itu Allah yang menjadikan, maka namanya itu Baitullah. Rumah Allah dalam artian Allah yang menjadikan. Dikatakan oleh Allah pada ayat berikutnya, Hudalil alamin. Rumah itu petunjuk bagi alam semesta. Nanti kalau langit tadi buek, bumi lah dibuat, isi makhluk nelado. Kalau mereka minta petunjuk ke dalam rumah itu, kan repot. Kita aja lalu di mana tempe. Ingat juga cak mana painyo, kita tak tahu.
Nah, nanti kita ceritakan. 7 langit, 7 bumi beserta isinya kalau minta petunjuk ke dalam rumah itu. Kenapa ke dalam rumah itu? Karena di dalam rumah itu ada orang yang membawa petunjuk, ada orang yang membawa agama. Siapa beliau? Itulah yang dijelaskan oleh Allah pada surat As-Saff ayat 9. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ada ayat itu? Nah, dia itu Allah mengutus Rasul. Allah mengutus Rasul. Rasul ini membawa petunjuk, Rasul ini membawa agama. Jadi petunjuk dan agama ada pada beliau. Makanya kalau alam semesta minta petunjuk ke dalam rumah itu satu. Yang kedua, fihi ayatu. Di dalam rumah itu ada ayat. Ayat apa ini? Kita katakan ayat Quran, bukan. Di zaman Nabi semua catatan wahyu itu masih tertulis di atas tulang-tulang, batu-batu, kayu-kayu, kulit-kulit hewan. Belum ada juz, belum ada nama surat, belum ada ayat. Tapi Nabi sudah berkata, fihi ayatu. Apa itu ayat? Ternyata ayat itu mulai diceritakan dari surat Al-Baqarah ayat 1. Alif Lam Mim. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, waktu itu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, engkau berkata sedemikian itu kitab tidak ada keraguan padanya. Lalu apa itu kitab?" Dijawab oleh Nabi, Alkitabul Quran. Sama saja. HP-nya ya, video. Jadi seketika Nabi berkata kitab, ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ma huwal kitab?" Kitab itu apa? Karena sahabat ini tidak pernah nengok Nabi megang buku, tidak pernah nengok Nabi baca-baca, nulis-nulis, tidak pernah. Tapi Nabi ngomong kitab. Dijawab oleh Nabi, Alkitabul Quran. Kitab itu bacaan, awal dan akhir, zahir dan batin, ada pada kitab. Akhirnya bingunglah sahabat. Ya Rasulullah, tolong jelaskan yang sebenarnya, cak mana ceritanya. Nah, barulah jawab oleh Nabi. Yang jawaban itu ada surat Al-Ankabut ayat 49. Apa bunyinya? Bal huwa ayatu bainatu bisudur alladzina utul ilmi wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Kitab itu adalah Quran. Quran itu adalah ayat dalam dada kamu. Nah, itu dia. Kitab itu adalah Quran. Quran itu adalah ayat dalam dada kamu yang menunjuk kepada diri kita. Akulah ruh. Itulah diri kita. Dikatakan oleh Nabi adalah ayat. Ada sama ya. Nah, di dalam rumah itulah asal tempat itu. Di dalam Baitullah tadi. Itu. Kemudian fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim mendakala pada amin. Di dalam rumah itu ada ayat, ada ruh-ruh. Di antaranya makom Ibrahim, tempat tegak Ibrahim. Siapa Ibrahim? Tak tahu kita.
karena namanya tersebut waktu itu. Nah, Allah juga yang menyampaikan, Rasul juga mengatakan, buka surat Al-Baqarah 124 125. Wa izbatala Ibrahim rabbuhu bi kalimati fa'tamahunna qala inni ja'iluka imam malin nas. Nah, itu dia. Ingat, ketika kami uji Ibrahim dengan beberapa kalimat, dia mampu menyelesaikannya. Kami katakan kepada Ibrahim, hai Ibrahim, aku jadikan kau imam bagi semua manusia. Ternyata Ibrahim itu imam. Di tempat itu beliau adalah imam. Kalau beliau imam berarti ayat-ayat yang lain, ruh-ruh yang lain itu adalah makmum namanya. Yang menarik adalah Ibrahim di depan, kita di belakang. Yang diaduk itu siapa? Kalau bahasa kita hadapan, kalau bahasa Arab kiblat. Siapa? Ternyata yang dihadapi itu adalah yang memegang petunjuk, yang memegang agama, ia adalah Muhammad. Nah, jadi ceritanya sudah ada sebelum beliau itu dilahirkan di dunia ini. Nah, itulah kisah awal asal tempat itu di situ. Nah, disitulah seketika Allah berfirman melalui Rasul, yang firman ini ada pada surat Al-A'raf 172, bunyinya, wa iz akaza rabbuka min bani adam min zuhurihim zuriyatahum ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna hadzal. Ingatlah seketika aku keluarkan semua roh anak Adam, aku akan saksi atas diri mereka satu persatu. Alastu, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Tuhan adalah Allah. Aku dengan Tuhan siapa? Ya Muhammad itu. Nah, seketika kita menyatakan itu tadi, bala syahidna, langsunglah kita menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah kalimat pertama kali yang kita nyatakan di situ. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah. Tetapi aku tidak melihat Allah, tidak mendengar Allah, tidak berhadapan dengan Allah. Aku berhadapan dengan utusannya, namanya Muhammad. Itulah cerita. Nah, disitulah tempat asal roh-roh itu dulu. Kemudian dari Baitullah itu diturunkan ke dunia, dimasukkan dengan emaknya, dimasukkan tubuhnya, dipari di hati. Pas kita lahir, kita lupa segala-galanya, termasuk tempat asal kita lupa. Nah, waktu itulah mulai kita diajarkan oleh Allah dan Rasul melalui para nabi-nabi dari Adam sampai Isa, terakhir Muhammad itu sendiri. Apa pelajarannya? Ajarlah anakmu itu sholat pada usia 7 tahun. Tuh, 7 ke 8 ajarkan gerak-geriknya dulu. 8 ke 9 ajarkan bacaannya. 9 ke 10 ajarkan terjemahannya. 10 tidak sholat, gebuk, pukul, kata Rasulullah. Apa itu sholat? Sholat itu artinya menghubungkan rasa diri kita kepada Allah. Tidak nyata Allah menjadikan Muhammad sebagai wasilah. Bagaimana caranya? Itulah yang kita buat selama ini. Kita di rumah boleh, di masjid boleh,
tegak, rukuk, itidal, sujud, duduk, membaca takbir sampai salam. Itu syariatnya. Hakikatnya bagaimana? Semestinya kita ke situ. Kayak Baitullah tadi. Nah, oleh karena itu tidak mungkin, makanya negeri Makkah dijadikan Mekah. Baitullah ditandakan dengan Ka'bah. Di situ ada makam Ibrahim, di sini diadakan makam Ibrahim. Nah, itulah sejarah. Mekah itu ada, Ka'bah itu ada, makam Ibrahim itu ada, supaya ingatan kita, perasaan kita, kesadaran kita bisa kita bawa ke sana. Itu yang disebut dengan mengingat atau zikir. As-sholatu zikri. Sholat itu mengingat apa? Jawabnya mengingat Allah. Bagaimana caranya? Seperti itu caranya. Kita berdiri di rumah boleh, di masjid boleh, tapi takbir diangkat. Mulai ingatan kita, perasaan kita, kesadaran kita dibawa ke sana. Apa kesimpulannya? Waliyabudu rabbah hadzal bait. Kau sembah Tuhan di rumah ini. Dia menuju pada Ka'bah. Bagaimana caranya? Fattakhizu min maqam Ibrahim shalah. Kamu ambil sebagian makam Ibrahim, kamu sholat di sini boleh, di sana boleh, di sini boleh, di sini boleh. Dalam ingatanmu. Jangan kemana-mana. Nah, mantap-mantaplah di situ. Nah, kemudian Pak Abu Fikri, kami ini sholatnya masih susah. Cak mana susahnya? Pas takbir langsung ingat kantor. Pas takbir langsung ingat pasar, bank, sekolah, macam-macam. Itu persoalan. Kenapa saya katakan persoalan? Nah, kita kan mau bertemu Allah, mau bertemu Rasul di dalam sholat. Kenapa kita ke pasar? Kenapa kita ke bank? Kenapa kita kemana-mana? Makanya Allah dan Rasul menunjukkan kepada kita tempat kita mengingat. Inilah Ka'bah, di tengah Masjidil Haram ada makam Ibrahim. Mantap-mantaplah di situ. Nah, kalau kita sudah bisa sholat seperti itu, itulah sholat yang khusyuk. Silakan saja badan kita mau di rumah, mau di masjid, di lapangan, di kantor, silakan saja. Tapi ingatan kita, rasa kita, kesadaran kita dibawa ke sana. Begitu cara kita belajar kembali kepada Allah. Itu. Makanya kata Nabi, ya Abu Bakar, antamutu qabla maut. Abu Bakar, matilah kamu sebelum kamu mati. Kembalilah kamu sebelum kamu kembali. Bingung Abu Bakar. Ya Rasulullah, apa maksudnya? Akhirnya dijawab, sholat, sholat, sholat. Sholat itulah latihan balik ke kampung halaman yang dulu. Itulah caranya. Kamu berasal di Baitullah, balik lagi ke situ, tapi tidak baca. Jadilah di Ka'bah saja. Jadilah ambil makam Ibrahim saja di dalam Masjidil Haram, dalam ingatan kita, dalam perasaan kita, dalam kesadaran kita. Bisa saja itulah padeknya. Mudah-mudahan kita selamat. Nah, itulah kira-kira cerita kita datang dari Allah akan kembali kepada Allah. Semoga kita semuanya bisa seperti itu. Nah, itu cara pergi ke situ. Kemudian untuk ke situ harus ada modal. Harus ada modal. Sebagaimana kita modal hidup hari ini, butuh makan, minum, pakaian, tempat, kendaraan, macam-macam. Makanya Allah dan Rasul membukakan cerita. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat annahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ulama ruziku min hamna samar wa rizqa qalu hadza allazi ruzikna tashabihat wa fiha azwajun mutahharah wa fiha khalidun. Muhammad,
Sampaikan kepada mereka yang percaya, mereka yang beriman, kalau nanti habis masa hidupnya, sampai ajalnya, aku tunggu dia suatu perkampungan namanya surga. Surga itu tempat transit, Pak. Tempat transit itu. Sejatinya kita kembali ke tempat semula, Baitullah tadi. Nah, tapi tidak bisa ke Baitullah, cuman Pak Ustaz kata surga. Jadilah lalu lumayan itu. Di empernya bela lumayan gitu. Nah, sampaikanlah pada orang yang beriman, kalau dia meninggal kelak, aku tunggu dia di suatu tempat namanya surga. Di situ ada rumah, atap perak, dinding emas, lantainya mutiara merah yakut. Di bawah ada 4 sungai. Sungai arak, sungai madu, sungai susu, sungai air tawar. Di sekitarnya itu ada buah-buahan. Mereka makan, mereka minum. Nah, bagaimana supaya kita mendapatkan itu? Tidak lain dan bukan adalah kita bersuara yang baik, berkata-kata yang baik, berbuat perbuatan yang baik, dengan catatan sholat. Kalau ada sholat yang mana Pak Ustaz? Itulah persoalannya. Inna awalul hasibu min amali bani Adam as-sholat. Pertama kali yang aku cek, kata Allah, tentang amal anak Adam adalah masalah sholatnya. Kalau sholatnya bagus, baguslah amalannya, baguslah fasilitasnya, baguslah tempatnya. Kalau sholatnya tidak bagus, apa boleh buat? Tidak bagus amalnya, tidak bagus fasilitasnya, tidak bagus tempat kembalinya. Kalau sholatnya udah ada, nah macam mana? Apa boleh buat? Roncong. Padahal kita orang baik, suka membantu, suka menolong, tapi karena tidak sholat tadi, dianggap oleh Allah itu tidak ada sama sekali. Nah, inilah yang bakal menjadi makanan kita, minuman kita, baju kita, rumah kita, dan seterusnya. Mari kita berdoa untuk Bapak Al-Hafiz dan Ibu. Semoga beliau dianugerahkan rahmat ini, dianugerahkan jalan ini, dikembalikan ke tempat semula, dan diberi rezeki seperti yang Allah sampaikan pada surah Al-Baqarah yang saya bacakan. Itu aja Bapak Ibu saya hormati ceramah kita, tidak usah panjang-panjang, yang penting paham. Itu aja ya Bu Erna. Jadi itu kajian tidak sak lupa. Jadi sekali-sekali tidak apa-apa kita buka, sekedar pembuka cakrawala, sekedar untuk mengingat kembali kajian-kajian lama yang sudah tertutup, tidak dibuka-buka, kira-kira begitu itu. Baik Bapak Ibu saya hormati, kita berdoa kepada Allah untuk orang tua kita, yaitu Bapak Hafiz Sanjaya Hafiz Sinjaya Hasan bin Ibrahim Hasan. Kemudian Ibu Nursiah Hafiz binti Husain. Kemudian lagi almarhum Hairul Hasan bin Ibrahim Hasan. Baik Bapak Ibu saya hormati, mari kita concern, kita siapkan keikhlasan kita. Kembali seperti yang saya katakan tadi, kita berdoa kepada Allah, berwasilah kepada Rasulullah. Tentu di tempat kita berdoa semestinya tempat yang saya katakan tadi. Baik, kita mulai. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi min azwajihi wa zurriyyatihi wa al bait wa bil khususan ikhwana ismuhu Hafid Sanjaya Harun bin Ibrahim Hasan, Ibu Nursiah Hafid binti Husain, Harun Hasan bin Ibrahim Hasan. Walahum kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Rahman. Amin ya Rahim. Amin ya Karim. Allahumma ya Allah. Ya zal yaumi hadarna fatrotika. Aina hadarna fatrotika bizzambina katsira. Fadzalika faghfir lana ala dzunubana. Faghfir lana ala dzunubana. Faghfir lana ala dzunubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'u minhum wal amwat, wa bil khususan ahluna ismuhum Hafid Sanjaya Harun bin Ibrahim Hasan, Ibu Nursiah Hafid bin Husain, Harun Hasan bin Ibrahim Hasan. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Wa taqabbalhu minka ya Allah. Ma'alazi na'amanu wa minus sholihat. Ma'alazi mutaqi. Ma'alazi al-jannataka innaka ghafurur rahim. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa tamfil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa amin fil maut innaka ghafurur rahim. Allahumma ya Allah, na'udzubika bi kalimatika tammati minal bala'i dunya balal akhirah, azabi dunya zabil akhirah, fitnati dunya zabil akhirah, ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna, la hawla wala quwwata illa billahi alil azim. Allahumma ya Allah, na'udzubika bi kalimatika tammati min syarril ma khalaq wa min syarril ghasiqin idza waqa wa min syarril nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad, ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna, la haula wala quwwata illa billahi alil azim. Allahumma ya Allah, na'udzubika bi kalimatika tammati min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna, la haula wala quwwata illa billahi alil azim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi
wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ya Allah, pada sore hari ini secara syariat kami hadir di tempat ini. Secara hakikat kami telah hadir di hadapan Engkau ya Allah. Kehadiran kami dengan dosa kami yang banyak, kesalahan kami yang banyak, kekeliruan kami yang banyak. Oleh karena itu ampunlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga kami, dosa kaum kerabat kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dosa daripada saudara kami yang hari ini kami doakan beliau. Ya Allah, mudahkanlah langkah-langkah beliau ini. Tempatlah beliau ya Allah bersama hamba-hamba-Mu soleh yang takwa, ahli jannataka ya Allah, innaka ghafurur rahim. Rabbana wa taqabbalna sholatana wa siyamana wa taqasu'ana wa tadabu'ana wa zikrina wa qira'atul qur'anuna innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana subhanaka rabbil izzati masifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara yang berhadir pada sore hari ini yang sudah berkenan mendoakan orang tua kita, Bapak Afisar Jaya Harun, Ibu Ibrahim Hasan, Ibu Nursia Hafid binti Husain, dan Bapak Hairul Hasan bin Ibrahim Hasan. Insyaallah doa kita dikabulkan, insyaallah harapan kita tercapai dan mencapai beliau untuk kita semuanya. Amin ya rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.